Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Hidayat, NIM 2019-015177, akan menjelaskan tentang proposal penelitian tindakan kelas. Saya mengambil judul Upaya Meningkatkan Pemahaman Siswa Sekolah Dasar dalam Proses Pembelajaran Melalui Model Problem-Based Learning. Ada 3 bab. Yang pertama atau bab pertama pendahuluan, bab kedua landasan teori, dan bab ketiga metode penelitian. Untuk yang pertama, bab 1 pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Pendidikan merupakan kebutuhan bagi setiap manusia. Tanpa pendidikan, manusia tidak dapat hidup berkembang. Oleh karena itu, mutu pendidikan perlu ditingkatkan oleh semua pihak yang terlibat dalam proses pendidikan, terutama oleh guru sekolah dasar. Pada setiap pembelajaran, seorang guru perlu menggunakan model pembelajaran yang dapat memudahkan siswa untuk memahami materi yang diberikan dan dapat membuat siswa menjadi lebih aktif dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran di sekolah bertujuan untuk menghasilkan siswa yang berprestasi. Hal tersebut dapat dicapai jika proses pembelajaran yang berlangsung dapat mengembangkan potensi yang dimiliki oleh siswa. Untuk itu, guru perlu meningkatkan kemampuan pemahaman siswa dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, guru perlu mengembangkan model pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran supaya siswa dapat memahami materi yang diberikan saat proses pembelajaran. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Yang A, kurangnya kemampuan pemahaman siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. B, media yang digunakan dalam proses pembelajaran kurang menarik. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama atau yang A, apa pengertian model pembelajaran problem-based learning? Yang B, apakah model pembelajaran problem-based learning dapat meningkatkan kemampuan pemahaman siswa dalam proses pembelajaran? Yang C, media pembelajaran apa yang dapat menarik minat belajar siswa? Selanjutnya, tujuan penelitian. Kurangnya kemampuan pemahaman siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Yang B, media yang digunakan dalam proses pembelajaran kurang menarik. Selanjutnya, manfaat penelitian. Penelitian ini bermanfaat bagi siswa agar mereka dapat meningkatkan kemampuan pemahaman tentang materi yang diberikan oleh guru saat proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu bab 2, landasan teori. Yang pertama, keterampilan proses. Pengertian keterampilan berproses. Menurut Arrofa Acesta 2014 halaman 97, pendekatan keterampilan berproses adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada proses belajar, aktivitas, dan kreativitas peserta didik dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap serta menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, siswa menjadi lebih kreatif untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan dalam belajar. Yang kedua, tujuan keterampilan berproses. Menurut Arrofa Acesta 2014 halaman 98, pendekatan keterampilan proses memiliki tujuan, yaitu agar aktivitas dan kreativitas peserta didik dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap, serta menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan dapat mengembangkan sendiri fakta dan konsep. Selain itu, menumbuhkan dan mengembangkan sikap dan nilai yang diharapkan. Selanjutnya yaitu jenis keterampilan berproses. Menurut Yudi Budianti dan Isma Safiyah tahun 2017 halaman 74, indikator keterampilan berproses. Yang pertama ada keterampilan mengamati, yang kedua keterampilan menafsirkan, yang ketiga keterampilan meramalkan, yang keempat keterampilan menggunakan alat dan bahan, yang kelima keterampilan menggolongkan, yang keenam menerapkan konsep, yang ketujuh mengomunikasikan,
Dan yang kedelapan, mengajukan pertanyaan. Yang kedua yaitu hasil belajar. Pengertian hasil belajar. Menurut Teni Nurita tahun 2018 halaman 175, hasil belajar merupakan hasil yang diberikan kepada siswa berupa penilaian setelah mengikuti proses pembelajaran dengan menilai pengetahuan, sikap, keterampilan pada diri siswa dengan adanya perubahan tingkah laku. Dengan demikian, hasil belajar merupakan hasil yang diberikan kepada peserta didik setelah proses pembelajaran yang menunjukkan perubahan yang terjadi kepada peserta didik, baik berupa tingkah laku maupun sikap. Selanjutnya yaitu faktor-faktor hasil belajar. Menurut Rosalia Christine tahun 2016 halaman 92, faktor internal merupakan faktor yang berasal dari individu itu sendiri. Yang pertama ada faktor biologis. Yang kedua ada faktor psikologis. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang bersumber dari luar individu, seperti lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Selanjutnya yaitu pemahaman. Pengertian pemahaman. Menurut Awaludin Makaraka tahun 2018 halaman 353, pemahaman adalah suatu proses konstruktivitas sosial dalam memahami berbagai teks. Tidak hanya semata-mata memahami makna kata-kata dalam kalimat dalam suatu teks saja, tetapi juga pemanfaatan pengetahuan pembaca yang berhubungan dengan teks yang dibacanya. Oleh karena itu, dari pengertian di atas, pemahaman adalah proses di mana seseorang dapat memahami makna kata dalam suatu kalimat atau teks yang dibacanya, serta dapat mengerti manfaat yang terdapat dalam teks atau kalimat tersebut. Selanjutnya, yaitu jenis-jenis pemahaman. Menurut Awaludin Makaraka, tahun 2018 halaman 354, pemahaman dibedakan dalam 3 kategori, yaitu A. Pemahaman terjemahan, mulai dari terjemahan dalam arti yang sebenarnya, misalnya dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia, mengartikan Bhinneka Tunggal Ika, mengartikan merah putih, menerapkan prinsip-prinsip listrik dalam memasang saklar. Yang B. Pemahaman penafsiran, yakni menghubungkan bagian-bagian terdahulu dengan yang diketahui berikutnya, atau menghubungkan beberapa bagian dari grafik dengan kejadian, membedakan yang pokok dan yang bukan pokok, menghubungkan pengetahuan tentang konjungsi kata kerja, subjek, dan possessive pronoun. Yang C. Pemahaman ekstrapolasi. Dengan ekstrapolasi diharapkan seorang mampu melihat di balik tertulis, dapat membuat ramalan tentang konsekuensi, atau dapat memperluas persepsi dalam arti waktu, dimensi, kasus, ataupun masalahnya. Selanjutnya yang keempat yaitu model pembelajaran problem-based learning. Pengertian model pembelajaran problem-based learning. Menurut Arens tahun 2008 halaman 41, model berdasarkan masalah merupakan suatu pendekatan pembelajaran di mana peserta didik mengerjakan permasalahan yang autentik dengan maksud untuk menyusun pengetahuan mereka sendiri, mengembangkan inquiry, keterampilan berpikir tingkat lebih tinggi, mengembangkan kemandirian, dan percaya diri. Berdasarkan pengertian di atas, model problem-based learning merupakan model pembelajaran yang menggunakan suatu masalah yang terdapat dalam sekitar siswa yang menyuruh mereka untuk mengembangkan keterampilan dan berpikir kritis untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selanjutnya yaitu tujuan model pembelajaran problem-based learning. Menurut Fatur Rahman tahun 2015 halaman 113, tujuan utama problem-based learning bukanlah penyampaian sejumlah pengetahuan kepada peserta didik, melainkan berorientasi pada pengembangan kemampuan berpikir kritis dan kemampuan pemecahan masalah, dan sekaligus mengembangkan kemampuan peserta didik untuk secara aktif membangun pengetahuan sendiri.
Oleh karena itu, dari pengertian di atas, tujuan model pembelajaran problem based learning yaitu mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik untuk memecahkan masalah dalam proses pembelajaran secara aktif. Selanjutnya yaitu kelebihan model pembelajaran problem based learning. Menurut Sanjaya dalam Wulandari dalam BP Nuraini tahun 2017 halaman 372 menyebutkan bahwa keunggulan PBL antara lain. Yang pertama, PBL merupakan teknik yang cukup bagus untuk memahami pembelajaran. Yang kedua, PBL dapat menantang kemampuan siswa serta memberikan kepuasan untuk menemukan pengetahuan baru bagi siswa. Yang ketiga, PBL dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran. Yang keempat, melalui PBL bisa memperlihatkan kepada siswa setiap pelajaran, matematika, IPA, dan lain sebagainya. Pada dasarnya merupakan cara berpikir dan sesuatu harus dimengerti oleh siswa, bukan hanya sekedar belajar dari guru ataupun buku-buku saja. Yang kelima yaitu PBL dianggap lebih menyenangkan dan disukai siswa. Yang keenam yaitu PBL dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Yang ketujuh yaitu PBL dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengaplikasikan pengetahuan yang mereka miliki. Yang kedelapan yaitu PBL dapat mengembangkan minat siswa untuk belajar secara terus-menerus sekalipun belajar pada pendidikan formal telah berakhir. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Berikut kerangka berpikir yang telah saya buat. Ada kurangnya pemahaman siswa dalam proses pembelajaran dan hasil belajar yang rendah. Selanjutnya yaitu pembelajaran menggunakan problem based learning. Yang selanjutnya pemahaman siswa dalam proses pembelajaran meningkat. Dan selanjutnya yaitu menyebabkan hasil belajar siswa mengalami peningkatan. Baik, selanjutnya bab 3 yaitu metode penelitian. Yang A, rencana penelitian. Yang pertama, subjek penelitian. Penelitian tindakan kelas ini dilakukan kepada siswa kelas 6 SD Negeri 3 Gedung Winangun, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen yang berjumlah 30 anak. Waktu dan lama penelitian kurang lebih 1 bulan, yaitu dari bulan April sampai bulan Mei. Tempat penelitian dilakukan di SDN 3 Gedung Winangun, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen. Waktu penelitian bulan April sampai Mei, yang kurang lebih 5 minggu. Jenis penelitian. Penelitian yang berjudul upaya meningkatkan pemahaman siswa sekolah dasar dalam proses pembelajaran melalui model problem based learning merupakan jenis penelitian tindakan kelas. Menurut Ani Widayati 2008 halaman 88, penelitian tindakan kelas merupakan suatu kegiatan penelitian yang berkonteks kelas yang dilaksanakan untuk memecahkan masalah-masalah pembelajaran yang dihadapi oleh guru, memperbaiki mutu dan hasil pembelajaran dan mencobakan hal-hal baru dalam pembelajaran demi peningkatan mutu dan hasil pembelajaran. Yang C yaitu prosedur penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan 2 siklus dengan beberapa tahapan. Adapun tahapannya yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Selanjutnya yaitu siklus pertama. Yang A, perencanaan. Mengamati proses pembelajaran yang berlangsung di dalam kelas. Yang kedua, mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi saat proses pembelajaran. Yang ketiga, membuat rancangan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Yang B yaitu pelaksanaan tindakan. Yang pertama, menganalisis masalah yang terjadi saat proses pembelajaran di kelas. Yang kedua, melaksanakan rancangan pembelajaran yang telah dibuat dengan model pembelajaran problem based learning sesuai dengan analisis yang telah dilakukan. Yang C yaitu observasi, melakukan observasi pembelajaran problem based learning yang telah dilakukan terhadap siswa kelas 6 SD Negeri 3 Gedung Winangun. Yang D yaitu refleksi,
Melakukan analisis dan evaluasi terhadap tindakan pembelajaran yang telah dilakukan pada siklus pertama. Selanjutnya yaitu siklus kedua. Yang A, perencanaan, melaksanakan perbaikan terhadap tindakan pembelajaran yang telah dilakukan pada siklus pertama. Yang kedua, membuat rancangan pembelajaran untuk memperbaiki rancangan pembelajaran yang telah digunakan pada siklus pertama. Yang B, yaitu pelaksanaan tindakan, melaksanakan rancangan pembelajaran yang telah dibuat untuk memperbaiki rancangan pembelajaran sebelumnya, yaitu rancangan pada siklus pertama. Yang C, observasi, melakukan analisis terhadap tindakan yang telah dilakukan pada siklus kedua. Yang D, yaitu refleksi, melakukan analisis dan evaluasi terhadap tindakan pembelajaran yang telah dilakukan. Selanjutnya D, data dan sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang berbentuk kata. Data diperoleh dalam penelitian bersumber dari guru dan siswa kelas 6 SD Negeri 3 Kedung Winangun. Yang E, yaitu teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu wawancara. Menurut Linda Widyastuti, tahun 2017 halaman 96, wawancara merupakan suatu cara yang dilakukan melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada seseorang yang diperlukan bagi penelitian untuk memperoleh informasi atau situasi dari orang tersebut. Teknik yang kedua yaitu observasi. Menurut Ridwan, tahun 2004 halaman 104, observasi merupakan teknik pengumpulan data di mana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Observasi dilakukan dengan mengamati langsung kegiatan yang ada di dalam kelas. Teknik yang ketiga yaitu teknik tes. Menurut Abdul Hadir, tahun 2015 halaman 71, teknik tes adalah cara yang dapat digunakan atau prosedur yang diperlukan dalam rangka pengukuran dan penilaian di bidang pendidikan. Oleh sebab itu, teknik tes diperlukan guna mengetahui kemampuan siswa dan mengumpulkan data hasil belajar setelah kegiatan proses pembelajaran, yang dilakukan di dalam kelas. Yang selanjutnya yaitu validitas data. Menurut Bakhtiar Bakhri, tahun 2010 halaman 55, dalam penelitian kualitatif, peneliti harus berusaha mendapat data yang valid. Untuk itu, dalam pengumpulan data, peneliti perlu mengadakan validitas data agar data yang diperoleh tidak invalid atau cacat. Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Data dalam penelitian ini merupakan data kualitatif. Menurut Ahmad Rijali, tahun 2018 halaman 84, dalam analisis data terdapat beberapa hal yang perlu digarisbawahi. Yang pertama yaitu upaya mencari data dalam proses lapangan dengan berbagai persiapan pralapangan tentunya. Yang kedua, menata secara sistematis hasil temuan di lapangan. Yang ketiga, menyajikan temuan lapangan. Yang keempat, pencarian makna secara terus-menerus sampai tidak ada lagi makna lain yang memalingkannya. Sekian penjelasan proposal penelitian tindakan kelas dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.